Kalau Somad nggak ditangkap juga, ini adalah kesedihan bagi. Kenapa istiqomah pesannya? Berapa banyak orang yang amalnya setinggi Bukit Uhud, tapi begitu tidak istiqomah, habis dihembus angin, melayang. Tak Jadi harus istiqomah. Saudara-saudara harus istiqomah dengan. Nanti saya akan hubungi orang-orang di mana-mana supaya Somad ini jangan masuk, ke Malaysia. Rendah sekali. Akhlak Abdus Somad itu tidak menunjukkan seorang yang patut dihormati. Khutbah-khutbah oke, cerita oke, tetapi semua isi khutbahnya itu eh, belit belit ular, bibir menjadi dover gara-gara. Lu tahu nggak kenapa bibir saya dover? Data-data orang yang masuk surga itu adalah orang yang masuk Singapura. Nah, saya sudah berkali-kali masuk Singapura. Berarti masuk surga gampang dong. Kita nggak bisa menjamin Indonesia kalau dipimpin oleh orang semacam Ma'ruf Amin, semacam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video ya dari tersangka penista agama yaitu Saifuddin Ibrahim, yang mana dia di sini mencemooh atau mengolok-olok atas ditolaknya atau dilarang Ustadz Abdul Somad beberapa waktu yang lalu masuk ke Singapura ya. Nah, kita tentu tidak heran ya dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini, karena kalau kita lihat memang dia ini penuh dengan kebencian ya, terutama kepada Islam dan para ulama kita ya, dan tidak pernah melihat sisi positif yang ada. Dia selalu mencari hal-hal yang negatif ya untuk dijadikan bahan olok-olokan untuk menjelekkan Islam tentunya. Nah, bagaimana nanti ocehan Saifuddin Ibrahim ini, kita akan simak cuplikan videonya. Setelah itu saya akan coba komentari di antaranya tentang ocehan Saifuddin Ibrahim ini, kemudian sikap Singapura ya yang melarang Ustadz Abdul Somad untuk berlibur ke negara Singapura tersebut. Nah, sebelum saya putarkan videonya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya. Begitu juga yang baru bergabung ya. Dan tidak lupa kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja, terlebih dahulu kita simak cuplikan videonya. Amerika mengabarkan bahwa seorang ustadz yang selama ini
saya berharap pemerintah memberikan keadilan bagi minoritas, bagi orang-orang yang selama ini dihina dan diejek karena mereka beragama beda dengan dia. Nah, Somad ini kenapa saya minta kepada pemerintah untuk menangkapnya? Karena dia menghina salib, menghina agama Kristen dengan tega-tega dan jelas-jelas. Tetapi pemerintah tidak memberikan sanksi apa-apa. Malah Muhammad KC yang membuat video bantahan terhadap Somad itu yang ditangkap. Dan tragis sekali, KC disiksa, dimasukkan penjara dengan hukuman seperti pengganas, seperti narkoba, seperti orang yang mematikan orang lain. Ini sebuah ketidakadilan hukum yang sangat mengerikan sekali bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Peradilan dan keadilan yang kita minta tidak akan tercapai. Kalau Somad nggak ditangkap juga, ini adalah kesedihan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahkan juga kesedihan bagi proklamator Indonesia yang sudah memproklamirkan dan memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka. Itu juga melanggar dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Hakim, jaksa, dan penyidik itu bertanggung jawab terhadap ketidakadilan ini. Nah, saudara-saudara, Somad itu sudah ditangkap, dideportasi di Singapura, nggak boleh masuk ke negeri itu. Karena nama orang ini adalah sebuah nama yang berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah dari orang ini, karena yang disimpan dalam otaknya itu adalah sebuah kebencian atas nama agama. Di dalam khutbah-khutbahnya memang dia disenangi oleh kadrun, oleh pendiri-pendiri dan pengusung khilafah ini. Nah, Somad salah satu orang yang digadang-gadang untuk menjadi petinggi khilafah nanti suatu saat. Sehingga Bareskrim itu tidak bisa menangkap, tidak berani menangkap Somad. Ini bagaimana ini, saudara-saudara? Terserah penilaian kita semua. Dengarkan tausiah Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Detikers dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat zahir dan batin, selalu dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa hubungkan diri dengan Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema Detik Kultum kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah setelah berakhirnya Ramadan, keluar Ramadan, sampai ketemu Ramadan akan datang, sampai mati istiqomah. Suatu ketika datang seorang sahabat menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan, beri aku nasihat yang kira-kira kalau aku sudah dengar ini aku tidak akan tanya lagi ke orang lain ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, istiqomah. Kenapa istiqomah pesannya? Berapa banyak orang yang amalnya setinggi bukit Uhud, tapi begitu tidak istiqomah, habis dihembus angin, melayang. Tak Jadi harus istiqomah. Saudara-saudara harus istiqomah dengan Yesus Kristus. Jangan membagi hatimu dengan siapapun, termasuk dengan kekasihmu. Cukup dengan Yesus Kristus, karena dia mengajarkan mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, maka
Anda akan saling mengasihi karena Yesus Kristus. Istiqomah dengan Yesus berarti pasti masuk surga. Kalau beristiqomah dengan Bang Mamat, wah Bang Mamat dia sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Dia ditanya, Muhammad, apakah kamu masuk surga atau tidak? Dia tunggu 1 minggu dulu. Setelah ditanya seperti itu, baru turun ayat surat ke-64 ayat ke-9. Katakan Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jadi Muhammad tidak tahu nasibnya sendiri. Tetapi si Somad mengatakan dengan mengucapkan salawat kepada Mamat, berarti kita sudah nyambung dengan Muhammad untuk terus istiqomah. Artinya mengikat diri dengan Bang Mamat itu bahwa dia adalah peserta masuk surga. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah si Somad ini, aduh, Oonnya minta ampun ini Somad ini. Jadi tidak masuk surga. Lu sendiri batu bara. Kamu itu orang Indonesia, yang kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau lu turunan Muhammad ya masuk surga. Somat, somat. Ya, saudara-saudara, bahwa si Somat tidak bisa masuk Singapura karena dia tidak, nggak bisa sayang, nggak bisa ini masuk. Gimana dia minta dengan Instagram ini? Sini HP kamu saja sini. Nah, saudara, Somat ini nggak bisa masuk Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Jadi masuk surga saja, apalagi masuk Singapura aja. Ya, walaupun saya ini orang sudah dicari jadi buronan, saya tetap bisa masuk Amerika, saya bisa masuk Eropa. Saya apalagi Singapura, apalagi Israel, saya bisa masuk negeri-negeri itu. Kenapa? Karena saya berarti orang bersih dong, orang benar dong. Ya. Kenapa si Soman nggak bisa masuk Negara besar. negara kecil aja? Itu kan negara kecil. Negara kecil saja sudah begitu protektif terhadap Dus Somad. Bagaimana dengan Amerika? Nggak bakal bisa masuk. Nanti saya akan hubungi orang-orang di mana-mana supaya Somad ini jangan masuk. Jangan masuk ke Malaysia. Karena orang ini orang yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya bagi keamanan, bagi toleransi dan damai. Dia sudah menghina salib. Itu adalah mentalitas yang luar biasa. Rendah sekali. Akhlak Abdus Somad itu tidak menunjukkan seorang yang patut dihormati. Khutbah-khutbah oke, cerita oke, tetapi semua isi khutbahnya itu belit ular. Jadi hanya untuk membelit orang. Ajakan-ajakan dia untuk membuat apa?
investasi ini, investasi itu. Itu semua usaha yang dibangun oleh Somad itu gagal semuanya. Misalnya 212 Mart itu di Jakarta, itu atas ajakan Somad, bongkar bangkrut semuanya. Usaha-usaha yang bernama atas nama agama itu hancur semuanya. Ajakan Somad untuk mengeluarkan infak agar membantu orang-orang di desa agar mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ya bagus sih bagus, tapi apa gunanya? Apa hubungannya kemajuan negara dengan hafal Quran? Nggak ada imbasnya, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Kalau dilakukan penelitian pasti semakin banyak orang hafal Quran, ya semakin mundur kehidupan negara. Semakin banyak orang mengamalkan ajaran agama gombal-gambul, semakin banyak orang tidak memiliki pengharapan dalam kemajuan ekonomi. Kenapa? Ya makin bodoh. Mestinya untuk menghafal rumus-rumus matematika, rumus-rumus IPA, kimia, supaya mendapat kemajuan, supaya hidup maju di dalam bidang teknik, malah maju bibir menjadi dover gara-gara banyak hafal Quran, baca buku kadrun. Lu tahu nggak kenapa bibir saya dower? Tahu nggak? Eh? Ini kan nggak bibir saya dower. Kalau nggak percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Ya percayalah, masa nggak percaya sama Saifuddin ya. Tentu kita sepakat semua umat muslim percaya kenapa bibir Saifuddin Ibrahim ini sampai doer ya, seperti yang barusan kita dengar. Nah, tentunya kalau orang hatinya dipenuhi kebencian terhadap orang lain ya yang berseberang pendapat serta tidak sepaham, kemudian mulutnya pun sering menghina, menista, serta menjelekkan orang lain ya, tidak peduli siapa orangnya, yang penting kalau orang tersebut tidak sepaham maka dia akan menyerang orang tersebut. Dan itulah mengapa kemudian bibirnya menjadi doer ya. Nah, kemudian mengenai permasalahan Ustadz Abdul Somad yang beberapa waktu yang lalu dilarang oleh pihak Singapura untuk masuk ke negaranya ya, untuk berlibur bersama keluarga, ini menjadi bahan olokan serta cemoohan oleh Saifuddin ya. Dengan kepedean dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Ustadz Abdul Somad karena lebih sering dan bisa masuk ke Singapura tanpa ada halangan. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan tersebut artinya dia tidak sadar diri ya. Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena kita ketahui kalau Ustadz Abdul Somad ingin datang berkunjung, berlibur ke negara lain ya. Kemudian kalau ada penolakan itu mungkin masih wajar. Namun Saifuddin ini yang lebih tragisnya lagi, di rumah sendiri yaitu Indonesia ya sebagai tempat kelahirannya, dia harus ke luar negeri, harus meninggalkan rumahnya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya sudah terjerat dalam masalah hukum ya. Nah, berbeda dengan Ustadz Abdul Somad, beliau hanya untuk jalan-jalan dan beliau tidak pernah
tersangkut masalah hukum, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sangat miris ya, apa yang disampaikan Saifuddin barusan itu justru menampar mukanya sendiri kalau dia menyadari hal tersebut. Nah, kemudian Saifuddin ini hatinya memang dipenuhi kebencian dan suka memfitnah, menista ya, karena memang hal-hal negatif serta buruk yang selalu ada di dalam pikirannya tanpa melihat ada sisi positif terhadap orang-orang yang diserangnya ya. Terutama di sini Ustadz Abdul Somad, beliau adalah seorang figur publik, adalah panutan umat Islam ya, dan mempunyai jutaan jemaah tentunya. Nah, sisi positif Ustadz Abdul Somad tentu harus kita ingat juga dan harus kita hormati ya. Beliau adalah sangat kreatif, menjadi penggerak ekonomi ya, sering membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis wisata religi. Artinya di sini beliau juga ikut andil ya dalam menggerakkan roda ekonomi melalui wisata berbasis wisata religi tersebut, dan tentu akan berdampak positif juga terhadap negara kita. Nah, kemudian mengenai sikap dari Singapura ya yang menolak beliau untuk berkunjung ke negara tersebut, saya rasa itu sangat berlebihan atau sangat lebay ya, sikap yang ditunjukkan oleh Singapura ya, dengan alasan mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ceramahnya pro ekstremis. Nah, perlu kita ketahui juga alasan tersebut sangat tidak tepat ya, karena memang Ustadz Abdul Somad datang ke Singapura bukanlah untuk melakukan ceramah atau berdakwah ya, artinya tidak akan menyampaikan hal-hal yang ekstremis kepada masyarakat Singapura, melainkan hanya sekedar jalan-jalan refreshing ya ke luar negeri. Dan kemudian juga beliau tidak dalam keadaan tersangkut masalah hukum di Indonesia dan tidak jadi tersangka dalam kasus apapun juga ya. Nah, kalau masalah pelarangan memang betul itu hak Singapura untuk melakukan larangan ya. Namun di sini bukanlah masalah hukum yang berbicara, tetapi kepantasan keputusan tersebut. Karena sesuatu keputusan yang tidak pantas, maka itu akan menimbulkan gejolak ya, terutama di tengah masyarakat muslim khususnya, karena beliau adalah ustadz yang pengikutnya jutaan umat muslim yang seringkali mendengarkan ceramah serta kajian dari Ustadz Abdul Somad ya. Jadi memang yang namanya kita bertetangga dekat, ada hal-hal yang patut atau yang tidak patut disampaikan terhadap tetangga kita ya, seperti hal yang dilakukan oleh Singapura ini terhadap Ustadz Abdul Somad. Dan hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semuanya dengan sikap Singapura yang melarang Ustadz Abdul Somad untuk berkunjung ke Singapura ya, dengan alasan kalau menurut kita itu sesuatu yang tidak tepat ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena beliau datang ke Singapura bukan dalam rangka berceramah atau berdakwah ya, melainkan hanya berlibur semata bersama keluarga. Dan kemudian juga beliau bukanlah seorang tersangka yang terjerat masalah hukum di Indonesia. Jadi kita pun sangat heran ya, dan tentu akan menjadi tanda tanya besar
bagi kita apa sebenarnya yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi menimpa Ustadz Abdul Somad. Namun terlepas dari itu semua, tentu kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, dan kita harus dilatih terus untuk bersabar sepenuhnya. Tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang terbaik untuk Ustadz Abdul Somad ya, dan bagi kita semuanya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.